Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Herawati, guru SMA Negeri 1 Aji Barang, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan refleksi saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Dengan trilogi pendidikannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan, yaitu menuntun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas seorang pendidik hanyalah memberikan tuntunan, di mana pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar menganalogikan pendidikan sebagai tempat penyemaian benih, di mana guru sebagai petani yang merawat benih dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Petani tidak bisa memaksakan padi agar tumbuh menjadi jagung, tetapi petani hanya berkewajiban menyediakan ladang yang subur, menyediakan pupuk dan pengairan yang terbaik, serta memastikan tidak ada hama yang akan menyerang tumbuh kembangnya padi. Di dalam kelas kita mungkin akan mendapati berbagai macam siswa dengan berbagai jenis karakter dan keunikannya masing-masing. Benih padi yang baik jika dirawat dengan baik oleh petani, maka akan menghasilkan tanaman padi yang baik. Namun sebaliknya, benih padi yang baik sekalipun ketika tidak dirawat, maka akan menghasilkan tanaman padi yang kering. Benih padi akan tumbuh menjadi padi, benih jagung akan tumbuh menjadi jagung. Jangan pernah berharap ketika kita menanam padi maka akan menghasilkan jagung. Dan juga berilah perlakuan yang tepat. Ketika petani menanam padi, rawatlah dengan ilmu padi. Janganlah dirawat dengan menggunakan ilmu merawat jagung. Tidak akan tumbuh dengan maksimal. Ilustrasi tadi memberikan gambaran kita tentang bagaimana pendidikan yang kita jalani saat ini, di mana siswa-siswa kita memiliki berbagai karakter yang sangat berbeda satu sama lain. Mereka memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Pendidikan itu memerdekakan. Biarkan anak tumbuh dan berkembang dengan keunikannya masing-masing. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Karena dasar pendidikan itu sendiri adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, setiap siswa sudah memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sesuai dengan pemikiran KHD bahwa pendidikan itu adalah perubahan, di mana di sini isi dan irama yang dimaksud adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, dengan kesadaran penuh sebagai seorang pendidik, wajib memberikan suri teladan untuk anak didik dan semua yang ada di unit pendidikan tempat mengabdi. Pendidikan adalah dasar dari terbentuknya budaya dan peradaban bangsa. Pendidikan yang kita lakukan hendaknya juga menjunjung tinggi tentang budi pekerti. Adapun budi pekerti, budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah menanamkan pikiran, rasa berarti memperhalus perasaan, dan karsa yaitu memperkuat kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga,
dengan mengolah raga maka dapat menyehatkan jasmani. Semua aspek tersebut harus seimbang sehingga dapat mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik. Pendidikan itu holistik dan seimbang sehingga dapat membawa anak pada kesempurnaan budi pekerti yang akan menjadikan suatu kebijaksanaan. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa pembelajaran di kelas saya sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Namun pada kenyataannya saya sangat merasa kurang dalam membimbing dan mendidik siswa. Untuk kedepannya saya akan terus berusaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Saat ini yang sudah mulai saya terapkan di pembelajaran saya di sekolah antara lain menanamkan semangat untuk berubah, mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Seperti pada masa pandemi kemarin, kita dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sehingga saya berusaha mengemas pembelajaran di kelas agar tetap bisa menyalurkan apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selain itu, penanaman karakter di kelas juga selalu saya lakukan dengan pembiasaan-pembiasaan baik di kelas. Yang menjadi salah satu tantangan terbesar untuk saya adalah mencoba menanamkan konsep merdeka belajar untuk anak didik kita. Kita harus mampu mengenali karakter mereka masing-masing, kita harus mampu memberikan kebebasan pada mereka, tapi tetap dengan menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Mungkin itu refleksi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru penggerak.